Beranda masih bersama Anda dan terima kasih Anda masih tetap di Jak TV. Kita masih ngobrol-ngobrol tentang seni pemulihan jiwa. Tadi waktu buat diri sendiri itu penting, merilekskan pikiran selama 1 hari penuh, mengistirahat pikiran itu penuh. Kali Feby tadi gitu kan, meluangkan waktu sehari. Tapi ada aja gangguan ya yang ngajakin keluar. Ada aja, apalagi tinggal di Jakarta kan teman banyak kan. Nanti keluar malah dengerin masalah teman, jadi yang tadinya mau santai, jadi makanya orang pulang dari jalan-jalan bukannya malah tambah begitu ya, malah stres, malah seger, malah stres gitu. Jadi it's like I need holiday from my holiday. Oh gitu, holiday from holiday. Emang gitu ya Mas ya. Jadi orang tuh bisa memberikan energi negatif ke kita ya, tadi kayak ada curhat gini, atau apa. Jangan pura-pura seneng untuk nyenengin orang. Kalau kamu emang gak seneng, dan itu menzolimi diri sebenarnya, ya kan? Iya. Kalau teman gua, lu cukup menerima. Kalau kamu nggak suka gua gak pergi gitu kan. Jangan kita, makanya pragmatis tuh biasanya gitu orang yang gue nyenengin orang gitu kan, capek sendiri kan. Nah jadi untuk pemulihan jiwa tekniknya sangat banyak. Cuman secara filosofi tahu bahwa saya ini layak bahagia dulu. Dari layak baru nanti dimampukan. Tapi caranya gimana? Yang penting merasa layak dulu. Secara law of attraction nanti ada saja jalannya. Itu menjadi bahagia. Nah, cuman sekarang yang harus kita lakukan adalah ketika kita dalam stres atau depresi, kita hanya perlu mengalihkan sebentar. Karena terlalu fokus nanti kayak loop kaca pembesar terbakar. Ubah nuansa dulu, letakkan dulu, biar kita istirahat, nanti kita bisa kembali dengan perasaan yang lebih baik. Satu penelpon lagi sebelum kita ke kesimpulan. Selamat malam. Malam. Ya, dengan Ibu siapa di mana? Dengan Ibu Depi di Bekasi. Silakan Ibu. Iya. Pak Dedi, saya kan juga udah ikut nih Pak, trainingnya nih Pak. Ya. Waktu ikut emang udah rasa plong gitu ya Pak ya. Udah bahagia, udah tenang. Cuman sebenarnya kalau masih menyimpan luka batin, masih menyimpan apa sih yang sesuatu yang masih ganjal itu, ke depannya bagaimana maintenance-nya lagi gitu Pak. Baik, terima kasih. Makasih. Oke. Jadi saya berikan sedikit poin. Ini dalam hubungannya kebanyakan kita kecewa sama seseorang. Poinnya begini, orang yang cukup bahagia, dia tidak mungkin akan jahat, setahu saya. Hanya orang yang kurang bahagia biasanya menularkan ketidakbahagiaannya pada orang lain. Itu tadi yang aku bilang, orang yang silet itu. Jadi dia menularkan ketidakbahagiaannya ke kita gitu ya. Tanpa dia sadar atau dia sadar gitu biasanya sih. Karena di bawah sadar kadang-kadang begini, oke, karena gue gak cukup bahagia, gue berusaha bahagia juga, gue gak bahagia-bahagia. Kalau begitu caranya, gue pengen orang lain juga gak bahagia, biar adil. Nah itu kebahagiaan gue. Tanpa dia sadari loh itu, di pikiran bawah sadar. Terhadap orang-orang seperti itu, kita jangan kesel, jangan benci, malah mengasihi, kasihan sama dia. Nanti luka batin berubah menjadi empati. Ih, kasihan juga ya. Jadi luka batin selesai. Ngomong sama diri sendiri, dia begitu pasti ada something. Saya tahu setiap manusia kalau lahir, bayi itu semua sama, polos, suci. Sampai ada dia kemudian menjadi tidak baik, kurang baik, belum baik. Pasti ada patahan, ada ketidakpuasan. Saya yang lebih bahagia ngalah sama orang yang kurang bahagia. Atau mungkin gak pernah bahagia. Saya yang lebih waras ngalah sama orang yang itu cukup menghibur diri. Dari menghibur diri sendiri. Iya, dari rasa benci menjadi ya sudah deh, ngapain juga, sobat. Oke, gini. Pemirsa, tolong renungkan terhadap orang yang menyakiti Anda, apa yang Anda benar-benar inginkan? Tolong jawab. Pengen dia nyesel atau pengen dia mati? Terus terang aja, ini ekstrim. Kadang-kadang kita kesel sama seorang, kita nggak ada alasan ya Mas ya? Iya, secara sadar mungkin kita berkata, gue pengen dia nyesel, tapi sebenarnya enggak, saya pengen dia celaka. Sebenarnya itu kan keinginan nggak baik. Tapi sebetulnya kalau juga kita berpikir seperti itu, kita mesti cek diri kita dulu, kita normal nggak? Kita punya kasih nggak? Karena kan kalau kita punya kasih, kita pasti pengennya, kita pasti ada namanya emosi. Tapi kalau sampai pengen dia celaka, kita harus cek diri kita. Wah, apa nih yang salah? Jangan kita yang lebih salah daripada dia. Betul. Ya tadi yang poinnya mengasihani ya Mas. Mengasihani. Jadi akhirnya kita kasihan sama dia. Orang sejahat apapun, lihat ketika suatu saat dia kritis, gak berdaya, kita tetap kasihan. Karena sebenarnya kita gak pernah benci orangnya. Iya. Kita cuma gak suka perlakuannya. Kita cuma gak suka perlakuannya aja. Betul. Dan setiap orang butuh ditolong. Kita yang ini tolong dia dong gitu ya. Dan kadang-kadang orang yang menyakiti kita itu cuma dipinjam sama Tuhan untuk membentuk kita. Kalau kita membenci dia, kita kayak menolak proses pembentukan. Dari Tuhan. Kita pun sering dipinjam oleh Tuhan untuk membentuk orang lain, dan orang itu gak boleh benci sama kita loh. Kalau dia membenci kita, berarti dia menolak pembentukan dong. Iya sih, kadang-kadang kalau saya lagi sebelah sama orang, saya suka saya balikin gitu. Aduh, apakah saya juga udah sempurna? Apakah saya nggak pernah juga ngomong
ngomong menyakiti orang gitu kan. Mungkin ya kita juga sering berlaku silat juga kadang-kadang kalau kita lagi capek atau kita lagi kesel. Iya, masih ada satu penelpon lagi ya. Satu penelpon terakhir hari ini. Selamat malam. Halo, selamat malam. Dengan Bapak siapa di mana? Di Wisismanto. Ya, to the point saja Pak, langsung silakan singkat. Iya. Apa namanya? Saya kan sibuk Pak. Ya. Kadang bingung untuk istirahat, caranya itu bagaimana ya Pak ya? Iya. Itu saja Pak? Ya. Baik, terima kasih. Ini kayaknya dia sibuk, butuh ketenangan ya. Tadi kita kan semua kan sibuk gitu ya Pak. Ada istirahat tubuh, ada istirahat pikiran, ada istirahat perasaan. Kalau Anda nggak sempat istirahat tubuh, nggak sempat istirahat pikiran, istirahat perasaan 2 menit itu setara dengan istirahat pikiran 1 jam. Contoh, istirahat pikiran mungkin santai, nggak mikir apa-apa dengan musik. Tapi kalau istirahat perasaan, ketemu dengan orang yang kita cintai, contohnya anak kita. Atau kita ketemu dengan orang-orang yang membahagiakan. Kita happy, ketika happy pikiran langsung jernih otomatis. Contoh ya, pas lagi stres pulang ke rumah, ada anak yang masih kecil, papi main yuk gitu. Itu langsung, tubuh pun seger, pikiran oke. Jadi kalau Anda nggak sanggup istirahatkan tubuh, pikiran, langsung shortcut, istirahatkan perasaan. Karena kalau perasaan teristirahatkan, langsung cipratannya terasa di pikiran. Betul. Di tubuh juga. Istirahatkan perasaan, gimana tuh Mas? Nah, perasaan itu bicara cinta, penerimaan, rasa bangga, rasa puas. Sebagai contoh ya, kalau mendadak orang lagi demam nih, tubuhnya lemes, pikiran juga mumet, tiba-tiba dapat telepon, selamat, Anda dapat undian 1 miliar, sembuh nggak? Langsung loncat. Karena perasaan seneng kan? Iya. Perasaan kalau seneng semuanya langsung seger kecipratan. Kalau perempuan mungkin nyalon ya. Bisa aja. Pijen, nyalon. Jadi Bapak, tolong ambil waktu 1-2 menit istirahat perasaan, telepon anak, telepon istri, gimana sayang gitu. Itu langsung ngerasa sesuatu gitu ya, merasa nyaman. Nah ini ke Feby, apa nih tips-tipsnya ke pemirsa, mungkin juga ya saran-sarannya juga bahwa ya kita juga harus positif gitu ya seperti Feby ya. Menghadapi berbagai macam lingkungan yang variatif dan banyak gitu. Kalau negatif dan positif ada di sekitar kita kan? Iya betul-betul. Kalau saya sih kenali diri dulu ya, karena seperti tadi Dedi bilang katanya kalau orang relax tuh beda-beda gitu. Kalau saya suka masas, karena saya merasa setiap kali saya habis pijat itu, pokoknya habis nyalon apa-apa gitu, merasa lebih baik. Merasa lebih baik gitu. Mungkin orang beda lagi gitu. Kayak misalnya teman saya, dia suka main sama pets, sama anjing, sama kucing. Habis dia main sama anjing sama kucing, dia merasa lebih seneng gitu, lebih happy gitu. Itu aja. Jadi harus kenalin diri. Kalau saya pribadi saya sukanya masak. Hobi lah ya. Kalau olahraga juga kan tadi ya, iya, buat memulihkan ya tadi lelah karena pekerjaan. Iya, karena setiap orang beda-beda loh. Beda-beda. Ada juga suka mungkin ketemu teman-teman atau makan enak. Nggak apa-apa. Kalau Mas Edi tips-tipsnya dan juga poin-poinnya masih singkat saja. Jadi, mungkin teknis yang bisa dilakukan di rumah pemirsa. Jadi paling bagus itu untuk menterapi jiwa di subuh hari. Di subuh hari itu jiwa kita terbuka lebar, kita bisa mensugesti diri mengatakan baik atau kita berdoa gitu ya. Yang paling penting adalah tetap tanamkan dengan kata-kata Anda sendiri. Saya ini lebih penting, masa depan saya lebih penting, orang yang saya cintai lebih penting dari apapun yang saya alami. Masa depan saya yang mahal itu lebih penting dari perasaan murahan yang cuma numpang lewat. Tuh. Yang cuma sementara. Bagus perasaan murahan. Jadi jangan sampai termakan gitu kan ya. Nah hanya itu, seperti itu. Nah kalau pemirsa mau lebih lengkap, Anda bisa dapetin buku Pemulihan Jiwa. Ya pemirsa. Ya lengkap di sini. Dapatkan di Gramedia di seluruh Indonesia. Aku kayak juga perlu nih kayaknya. Judulnya Pemulihan Jiwa. Ya. Dan tadi yang 3 penelpon pertama kita berikan hadiah. Nanti dapat ya Mas? Ya. Nanti ada hadiah CD terapi. CD terapi ini untuk menenangkan jiwa ketika Anda sedang galau gitu ya. Di Gramedia dapetin Pemulihan Jiwa, Dedi Susanto. Oke. Ya pemirsa, jangan lupa ini bukunya bagus. Saya tadi sudah baca setengah. Dan terima kasih atas perhatian Anda. Dan terima kasih ya Mas Edi, terima kasih Feby. Semoga obrolan sore hari ini bermanfaat bagi kita semua. Dan juga tentunya jiwa kita bisa lebih positif, bahagia, damai, dan tenang. Jangan lupa buku ini bisa Anda dapatkan. Jangan lupa juga Twitter Pemulihan Jiwa @pemulihanjiwa itu followernya sudah 600.000 orang. William Darmawan, sampai jumpa. Sudah kata